Shalom, selamat malam Bapak-Bapak, pria terhormat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah Pelpri kita. Setelah hampir kira-kira 1 bulan kita tidak bertemu langsung. Mungkin hanya bertegur sapa di media sosial melalui WhatsApp group atau di Facebook. Tapi hari ini kita luangkan waktu, sediakan waktu khusus bagi kita kaum Pelpri untuk beribadah kepada Tuhan. Sesaat kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dalam rangka masa raya Jumat Agung. Hari Sabtu biasanya disebut dalam tradisi gereja disebut dengan Sabtu Sunyi. Dan besok pagi adalah Hari Raya Paskah. Tentu percakapan akan berbicara mengenai salib, berbicara mengenai penderitaan, berbicara mengenai kematian, tapi juga berbicara mengenai kemenangan dan kebangkitan. Hari ini kita akan menyiapkan hati kita secara khusus untuk kita juga akan ditegur, disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita akan mengangkat satu pujian yang sudah lama sekali mungkin kita tidak pernah dengar, kita nyanyikan bersama-sama. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan dalam hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin bahwa kurban Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baharu, dan ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin
Bapa di sorga, biarlah ibadah Pelpri malam ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang begitu mengasihi dan menyayangi kami, tiba saatnya kami akan membaca firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membaca Alkitab kita yang saya ambil dari Mazmur pasal yang 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ada di dalam sebuah zaman di mana banyak sekali anak-anak tidak memiliki pengasuhan dari ayah dengan cara yang benar. Ada yang memang ayahnya sudah tidak ada sejak dia lahir, atau ada yang memang waktu dia lahir ayahnya masih ada, tapi kemudian ayahnya meninggalkan, atau ada ayahnya tapi tidak pernah mendidik dengan benar anak, tidak menunjukkan kasih sayang yang benar kepada anak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan justru ingin memberi contoh kepada manusia bagaimana sayangnya Dia kepada kita. Yang Dia pakai contoh justru bapak-bapak manusia, seperti seorang bapak sayang kepada anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kunci yang mau kita pegang pada hari ini pertama-tama adalah Tuhan itu menyayangi kita, dan Dia menggambarkan sayangnya itu seperti seorang bapak yang menyayangi anak-anak. Saudara-saudara, kalau Tuhan ingin berkata, aku mengasihi manusia, aku menyayangi manusia, tapi Mazmur 103 justru bilang, Dia hanya menyayangi orang-orang yang takut akan Dia. Dia memberi perhatian khusus kepada orang yang takut akan Dia. Dia memberi hatinya kepada orang yang takut akan Dia. Nah, saudara-saudara, di pelajaran yang pertama ini adalah kasih Tuhan, sayang Tuhan diarahkan secara benar-benar, sungguh-sungguh, serius kepada mereka yang takut akan Dia. Takut itu bukan bicara mengenai orang yang ketakutan sama Tuhan, sehingga ke gereja juga takut-takut, mau berdoa juga takut-takut, mau kasih persembahan juga takut-takut. Itu bukan orang yang takut Tuhan, itu orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan sama Tuhan biasanya orang yang bikin salah. Anak-anak yang bikin salah sama orang tuanya atau terhadap orang tuanya pasti akan ketakutan. Tapi kalau dia tidak bikin salah, dia tidak akan takut. Dia akan punya hubungan yang baik, akrab, mesra dengan orang tuanya. Demikian juga seorang manusia, seorang anak-anak Tuhan. Tentu dia tidak akan pernah merasa takut terhadap Tuhan. Karena Tuhan bilang, Dia menyayangi kita seperti seorang bapa yang menyayangi anak-anak. Yang diminta dari kita itu apa? Takut akan Dia. Dan Dia memberikan sayangnya yang luar biasa kepada kita. Nah, yang kedua, saudaraku, ketika kita belajar menjadi orang-orang yang takut akan Dia, kita sedang belajar melihat hati Bapa. Oh, Bapa itu tugasnya menyayangi anak-anak. Dari pelajaran yang pertama ini, kita masuk dalam pelajaran kedua, di mana kitalah yang sekarang menjadi Bapa, yang Tuhan pakai contoh
seperti bapak-bapak manusia yang menyayangi anak. Kita belajar untuk menyayangi anak. Mungkin di antara kita akan bilang, siapa di antara kami yang tidak sayang anak, Pak Pendeta? Pastilah kami semua sayang anak kami, betul. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah sayangnya Allah itu tidak pernah memandang muka. Dia cuma punya satu kriteria, takut akan Tuhan. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya, mau tidak punya, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia tinggal di utara, mau tinggal di selatan, dia tinggal di tempat yang musim salju atau di musim kering atau di padang gurun, nggak ada urusan. Takut akan Tuhan, dia berlaku adil kepada semua. Ada banyak orang tua tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya. Berlaku adil dalam pengertian, kalau cuma anak satu-satunya, ya sudah, tidak mungkin dituntut lebih daripada itu. Tapi kalau sudah mulai punya anak 2, 3, 4, 5, sampai bilangan yang saudara dan saya miliki, kadang-kadang kita tidak adil terhadap dia. 2 anak, satu dikedepankan, satu dikebelakangkan. Mungkin tidak terang-terangan, tapi di dalam hati, dalam memprioritaskan segala sesuatu, kita kadang-kadang tidak seimbang. Apalagi kalau kita tahu anak itu kayak kurang perhatian, maka kita akan memberi perhatian kepada yang satu. Kita berpikir biar saja, dengan dia tidak memberi perhatian, saya didik dia biar dia tahu. Ternyata malah anak itu semakin jauh. Saya juga melihat bahwa di dalam Alkitab ada orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi mereka juga tidak mampu menjaga sikap adil terhadap anak-anak. Saya memberi contoh, misalnya Yakub pernah tidak adil terhadap ke-12 anaknya. Dia terlalu mengedepankan Yusuf. Bapaknya Yakub, ya Ishak. Yakub begitu karena Ishak. Ishak juga tidak adil. Dia lebih mengedepankan Esau daripada Yakub. Sampai untuk mendapat perhatian, Yakub harus berbohong. Hal yang sama juga pernah terjadi ketika ayah Daud lebih percaya dan mengedepankan saudara-saudara Daud daripada Daud sendiri. Daud tidak menjadi prioritas utama dari Isai, ayah Daud. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bentuk ketidakadilan ini sangat tidak menguntungkan. Karena kata sayang itu akhirnya juga berkurang. Jadi kalau bilang seperti bapak sayang kepada anak-anak, maka marilah kita memberi sayang kita secara adil. Sifat dan karakter mereka memang beda, tidak sama, tapi baiklah kita bersikap adil. Berikut ini saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah video, memang di dalam bahasa Inggris, tapi saya percaya bapak-bapak mengerti semua, karena dari gambarnya, dari tayangannya akan dilihat bagaimana seorang bapak melakukan ketidakadilan yang kemudian disadarinya. Mari saudara kita belajar seperti yang Allah lakukan. Sayang kepada anak dan berlaku adil terhadap anak. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan memberkati kita semua. Mary, you're not going to believe it. Our son is going to be a star athlete. Wow, it went that well? Oh, well, he only got the final buzzer beater, basically won the whole game. Dad, you're embarrassing me. Hey, Dad. Can you help me with my homework? No, I'm sorry, sweetie. I'm kind of busy with your brother here. Why don't you ask Mom? But I want you to help me. Aubrey, not right now, okay? We're talking about how well your brother did. Honestly, you should have seen him out there. He was just amazing. That is so great. Good job, Kevin. Well, I've got the report cards, so everybody gather around. Okay. All right, we've got Kevin's. Straight A's? Oh, good job. All right, I'm very proud of you. You know what? Just for this, I'm going to take you out to ice cream. Yes. Good shower. Get ready. Come on. Thanks, Dad. Yep.
Okay, now we have Aubrey's. C's and D's. And you're failing. Aubrey, I'm totally disappointed in you. Your brother's getting straight A's. Why can't you work hard like he does? Brian, don't compare them. No. You need to learn to do better. You know what? Go to your room. No ice cream for you. And while you're up there, I want you to think about how you could be more like your brother. I don't get it. Kevin is a superstar. He's getting straight A's. He's a champion athlete. And Aubrey, I just don't understand. Well, do you think she might be missing something? What could she be missing? I don't know. Maybe her dad. You see, every day after school, you spend time with Kevin playing basketball. But how much time do you spend playing any sports with Aubrey? If you practiced with her as much as you practiced with Kevin, don't you think she'd be a champion athlete too? And each day you spend over an hour helping Kevin with his homework. But when Aubrey needs help, you hardly make time for her. If you helped her study as much as you helped Kevin, don't you think she'd get better grades too? So you see, if you had paid as much attention to Aubrey as you do Kevin, maybe she'd be a superstar too. I did not realize that I've been spending so much more time with Kevin and neglecting Aubrey. I feel terrible. I'm such a bad father. You're not a bad father. I'm sure you'll make it up to her. You're right. I'm gonna be the dad she's been missing. Hey. Can we talk a minute? Dad, I'm sorry about the grades. I promise I'll do better. No, it's not your fault, okay? There's something you've been missing. Missing? What have I been missing? You've been missing your dad. I'm sorry I've not been giving you more attention. Can you please forgive me? Dad, of course I forgive you. Alright, so how about this? Why don't we all go get ice cream? When we get home, I'll help you with this math homework. I'd really love that, Dad. Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa, malam hari ini hamba berdoa untuk setiap kami para pria, setiap kami para ayah, untuk memiliki hati yang menyayangi anak-anak kami. Mungkin anak-anak kami ada yang bersikap tidak baik, ada yang sudah melakukan hal-hal yang mengecewakan, ada yang sudah bertindak melampaui batas. Tapi sama seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikian biarlah kami juga belajar mengasihi anak-anak kami, apapun mereka. Tolong kami Bapa juga bersikap adil terhadap anak-anak kami, agar kami tidak bersikap pilih kasih, pandang bulu. Tapi semasa kami hidup, kami akan menjaga perhatian itu seadil mungkin dengan hikmat. Bapa, dalam kesempatan ini kami berdoa, Tuhan menolong keluarga kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami sebagai imam mohon perlindungan Tuhan buat keluarga kami. Mulai dari diri kami, istri, anak-anak kami semua. Kami mohon Tuhan memberikan perlindungan. Jadikan keluarga kami adalah keluarga
yang betul-betul dikasihi dan Tuhan berkenan di dalam. Berikan kami hikmat, karena kami tidak begitu mudah menjadi seorang imam yang tahu langsung bagaimana menuntun keluarga kami dengan benar. Mohon hikmat daripada Tuhan bagi kami. Tuhan menyertai para pendamping hidup kami. Tuhan menyertai buah hati kami, anak-anak kami. Bapa, berkatilah mereka semua. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pelayanan kami. Dan biarlah kehadiran kami di gereja juga menjadi alat yang luar biasa, yang membuat gereja ini kuat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kami menyerahkan pemerintah Republik Indonesia yang sedang bekerja luar biasa bersama dengan para petugas kesehatan menangani pandemik ini, Tuhan. Kesanggupan dari Allah ada pada mereka. Dan biarlah Bapa, ada banyak kesadaran juga tumbuh di masyarakat kami. Dan biarlah pandemik ini berkurang, baik di negeri ini maupun di negeri manapun. Dan Kristus tetap diagungkan dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan, dan persembahan ini hanya saya doakan, dan saudara-saudara boleh menyerahkannya kepada para majelis atau petugas yang mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan yang anak-anak memberikan. Biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah Pelpri pada malam hari ini. Mari saudara-saudara, kita angkat satu lagu yang sesuai dengan tema kita. Seperti Bapa sayang anak. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri.
rancanganmu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang terbaik, yang terbaik bagiku. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian, para pelpri, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa kembali, Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.